Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Pastor Message kali ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama dengan saya belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari satu teladan yang luar biasa dari satu tokoh di dalam Alkitab, dan tokoh ini bahkan dikatakan sebagai bapak orang percaya. Siapa dia? Ia adalah Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, saat itu kondisi Abraham sudah lanjut usianya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa usia Abraham saat itu sudah 100 tahun. Dan yang lebih luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bahwa istrinya Sarah saat itu sudah mati haid. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan bahwa kalau kita sama-sama belajar dan mendengar tentang ilmu kedokteran, dikatakan bahwa kalau orang yang sudah mati haid, rahimnya sudah tertutup, tidak ada kemungkinan lagi untuk bisa melahirkan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang luar biasa yang kita patut contoh dan teladani dari Abraham ialah ia tidak melihat kondisi saat itu. Sekalipun waktu dia menerima janji Allah untuk dia menjadi bapa banyak bangsa, kondisinya sudah tidak memungkinkan. Kalau dia melihat situasi dan saat itu, maka mustahil buat dia dan istrinya akan mendapatkan keturunan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Abraham tetap percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia tidak berfokus kepada keadaan sekelilingnya. Dia tidak berfokus kepada situasi dan kondisi yang dia alami, yang terjadi saat itu. Tapi dia fokus, dia arahkan pandangan dia arahkan kepada Tuhan, kepada janjinya. Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang pasti menepati. Sekalipun kelihatannya mustahil, buat Allah tidak ada yang mustahil. Dan buat orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Karenanya Abraham tetap percaya. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari belakangan ini situasi dan kondisi begitu menekan. Banyak masalah persoalan yang terjadi dan kita alami. Satu masalah sudah bisa kita lewatin. Tidak lama kemudian datang masalah yang lain, silih berganti. Dan itu bisa membuat iman kita menjadi lemah. Kita bisa khawatir, kita bisa menjadi kecewa. Tapi satu hal, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari Abraham. Dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi khawatir, dia tidak mempertanyakan kebenaran janji Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada Allah, bukan kepada lingkungan sekelilingnya. Dan dia percaya bahwa di dalam Allah selalu ada harapan. Dan harapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu mari saya mengajak kita bersama-sama. Kita tidak melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang sedang kita alami. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk kita tetap fokus kepada Allah. Pandangan kita hanya ditujukan kepada Allah. Harapan kita hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang berjanji tidak pernah dia mengingkarinya. Manusia bisa mengingkari janjinya, tapi Allah tidak pernah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
selalu berharap kepada Allah. Karena di dalam Allah selalu ada harapan. Apapun, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita belakangan ini, mari tetap fokus kepada Allah. Berharap kepada Allah, maka kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kita punya masalah yang besar, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada saat kita ngalamin masalah itu, Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita, supaya kita dapat menanggungnya, supaya kita dapat melewati masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan buat kita, kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita, sukacita, damai sejahtera akan kita nikmati ketika kita tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena harapan kita tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, firman Tuhan katakan yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lakukan firman Tuhan ini, dan kita akan menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.